here? Where do we go when we die? Mengalami keterbatasan fisik karena tidak memiliki anggota tubuh secara lengkap tak membuat orang-orang berikut ini pantang menyerah. Meskipun mereka cukup berbeda dengan orang-orang normal lainnya, namun soal mengukir prestasi mereka mampu bersaing dengan kita yang bertubuh sempurna bahkan hingga tingkat dunia. Kisah inspiratif dari orang-orang ini mungkin dapat membuat kita menjadi lebih bersyukur dengan fisik yang kita miliki dan tidak menyerah dengan apapun keterbatasan yang kita miliki. Pemirsa, inilah 7 orang hebat tak bertangan versi On The Spot. Or could this be all that we've got? If I died tomorrow, sebagai seorang atlet biasanya prestasi ditentukan dengan kondisi fisik. Tetapi atlet tenis meja asal Polandia yang satu ini, Natalia Partyka, yang terlahir hanya dengan satu tangan, ternyata bisa mencengangkan dunia dengan aksinya. Karena hanya memiliki tangan kanan, saat melakukan servis Natalia memiliki cara yang berbeda, yaitu dengan mengapit bola di sikunya. Hebatnya, atlet berusia 23 tahun ini tak kalah dengan atlet-atlet yang memiliki fisik sempurna. Medali pertamanya diraih saat ia berusia 10 tahun pada kejuaraan Disable World Championship. Pada tahun 2008, Natalia mengikuti Olimpiade Beijing, China, di mana ia bersaing dengan atlet-atlet normal lainnya. Tahun 2012 lalu, Natalia kembali dipercaya negaranya untuk berpartisipasi di Olimpiade London 2012. Meski ia tak berhasil mendapat medali di Olimpiade London, namun ia mampu menempati peringkat 68 dunia. every time he held you close. Berikutnya adalah Joanne O'Riordan. Sejak lahir, Joanne sudah menderita penyakit langka yang membuatnya tidak memiliki tangan dan kaki. Gadis yang tinggal di Cork, Irlandia ini telah memperjuangkan agar tunjangan terhadap anak-anak difabel, sebutan untuk penyandang cacat, tetap diberikan oleh pemerintah Irlandia. Namun hebatnya meski ia berjuang untuk para kaum difabel, namun Joanne sendiri tidak menggunakan tunjangan tersebut. Sejak kecil, kedua orang tua Joanne selalu melatih Joanne untuk menggunakan segala sesuatunya bagi dirinya sendiri. Dan setelah ia semakin besar, gadis berkacamata ini pun menjadi terbiasa melakukan aktivitas sendiri, seperti menggunakan laptop dan mengerjakan tugas sekolah dengan memakai mulut dan bibirnya. Selanjutnya adalah Tommy Mykolaiv, seorang pria yang sebenarnya terlahir dalam keadaan normal. Tahun 1902, anak sulung dari 5 bersaudara ini mengalami kecelakaan kereta api yang membuat lengannya harus diamputasi. Meski sudah tak memiliki lengan, namun tekad Tommy untuk menjadi seorang pegolf profesional tetap besar. Ia mulai belajar golf dengan menggunakan leher dan bahunya. Dan lama-kelamaan ia pun menjadi mahir bermain golf dan berhasil memenangkan beberapa turnamen golf. Namanya pun semakin populer di kancah golf profesional. Bahkan trik-triknya dalam bermain golf pun semakin dikenal. Berkat kemahiran dan prestasinya di dunia golf, Tommy Mykolaiv mendapatkan gelar sebagai juara dunia pemain golf tak berlengan. Memiliki keterbatasan fisik tak menghalangi Philippe Croizon untuk mengukir sebuah prestasi. Awalnya, Philippe terlahir dalam keadaan normal. Hingga pada tahun 1994, ia mengalami kecelakaan karena tersengat listrik berkekuatan 20.000 volt yang hampir saja membuat nyawanya hilang. Meskipun nyawanya selamat, tetapi dokter harus mengamputasi tangan dan kakinya tersebut. Namun pasca kecelakaan itu pada tahun 2010 lalu, Philippe berhasil berenang dari Inggris ke Perancis tanpa bantuan orang lain. Pria berusia 42 tahun ini berhasil mengarungi Selat Inggris dalam waktu 13 jam 30 menit dengan jarak tempuh sepanjang 33,8 km. Yang lebih mencengangkan, Philippe berhasil mencapai waktu 2 kali lebih cepat dari yang diperkirakan, yaitu 24 jam. Menurut Philippe, tujuan ia berenang melintasi Selat Inggris untuk menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik seperti dirinya mampu mengatasi keterbatasan itu dan mengukir sebuah prestasi. We got much better than I thought.
Beralih ke negara Sakura, Jepang. Di negeri matahari terbit ini, seorang pria bernama Hirotada Ototake terlahir tanpa tangan dan kaki. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, Hiro, panggilan akrabnya, tak ingin terpuruk dalam kesedihan. Lulusan Universitas Waseda, salah satu universitas paling bergengsi di Jepang ini, menulis sebuah buku berjudul No One's Perfect pada tahun 1988. Dan setahun setelah buku tersebut terbit, nama Hiro pun langsung terkenal seantero Jepang. Dan bukunya menjadi buku ketiga terlaris di negara tersebut sejak Perang Dunia Kedua. Begitu larisnya buku di pasaran, membuat No One's Perfect diterjemahkan dalam berbagai bahasa asing. Sebelum menjadi penulis, Hiro merupakan salah satu jurnalis olahraga yang cukup handal. Dengan bantuan kursi roda, ia pun sigap mencari berita dan tulisannya pun banyak menginspirasikan pembaca, khususnya mereka yang terlahir kurang sempurna. Sejak tahun 2007, pria berusia 36 tahun ini beralih profesi menjadi seorang guru sekolah dasar. Melihat sosoknya yang cantik, mungkin orang tidak ada yang menyangka jika Kelly Knox adalah seorang model dengan cacat fisik. Wanita yang lahir di Enfield, London, Inggris tahun 1984 ini dilahirkan tanpa lengan kiri yang utuh. Dan pada usia 7 tahun, Kelly menolak untuk menggunakan lengan palsu. Pada tahun 2008, Kelly berhasil menjadi pemenang sebuah acara reality show TV Inggris, yaitu Missing Top Model. Dalam acara ini, Kelly adalah salah satu dari 8 kontestan perempuan yang mengalami kekurangan fisik. Setelah berhasil menjadi juara, ia pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mengejar karir di dunia modeling. Sebagai pemenang Missing Top Model, nama Kelly Knox pun begitu dikenal luas. Berbagai tawaran pemotretan dari beberapa majalah ternama pun diterimanya. Bahkan ia juga telah berlenggak-lenggok di sejumlah panggung catwalk dan membintangi beberapa iklan ternama. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you. Tidak pernah merasa malu ataupun rendah diri. Sifat inilah yang dimiliki oleh seorang anak sekolah dasar bernama Nicholas Maxim. Meski terlahir tanpa tangan dan lengan bawah, bukan berarti Nicholas tidak dapat berbuat apa-apa. Nicholas mampu menulis sebagaimana anak normal lainnya, yaitu dengan menggunakan lengan bagian atas. Bahkan dengan antusiasnya, Nicholas pun mengikuti kompetisi menulis indah tingkat nasional atau Zener Blosser National Handwriting Contest. Kemampuannya memegang pulpen atau pensil dengan menggunakan lengan atas ini ternyata sangat menarik perhatian panitia. Sehingga karena kemampuannya ini, panitia memutuskan untuk membuat kategori penghargaan baru, yaitu Nicholas Maxim Special Award for Excellent Penmanship. Pemirsa, itulah 7 orang hebat tak bertangan versi On The Spot.